difahami oleh seorang muslim adalah salat tahajud, atau di Ramadan disebut salat tarawih, disebut tarawih dari tirwaha, karena mereka dahulu, para sahabat Rasulullah dan para tabi'in setelah mereka, beristirahat sejenak di antara setiap 2 rakaat karena panjangnya salat mereka, berdiri, rukuk dan sujudnya. Maka tiap kali 2 rakaat selesai salam, mereka beristirahat. Adanya istirahat di setiap 2 rakaat, maka disebutlah itu salat tarawih. Salat tarawih ini atau tahajud yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, salatul laili wan nahar masna masna. Salat sunnah di siang ataupun malam hari termasuk tahajud adalah 2 rakaat, yakni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, demikian sunnahnya. Kalau kita perhatikan sabda Rasulullah ini, salat malam ataupun siang 2 rakaat, Rasulullah SAW tidak membatasi, tidak memberi batasan baik waktunya maupun jumlah dan pelaksanaannya. Artinya dari hadis ini tidak sedikit dari fuqaha dan para ulama a'immah Islam yang memahami bahwa boleh seorang hamba itu sholat lebih dari 11 rakaat, karena Rasulullah menyebutkan secara umum 2 rakaat sampai berapa tidak ada batasnya. Maka sulit bagi kita untuk memastikan sesuatu itu dihukumi bid'ah, sementara Rasul memberi kelonggaran 2 rakaat dilakukan di malam hari dalam sholat tahajud atau qiyamul lail. Yang kedua, Rasulullah juga di dalam hadis ini hanya menyebutkan 2 rakaat sholat malam itu. Kapan pelaksanaannya? Juga tidak ada batasannya. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin melakukan sholat malamnya di awal malam, seusai sholat isya, boleh baginya. Atau yang ingin menunda pelaksanaan sholat malamnya di akhir malam, terutama itu sepertiga malam yang terakhir di waktu turunnya Rabbul Alamin ke langit dunia, mengabulkan doa-doa hambanya dan memenuhi permintaan mereka, maka baginya pun boleh melakukan itu. Tidak dibatasi waktunya, semuanya adalah malam, dari setelah tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu semua malam. Berarti masuk dalam sabda Rasul, sholatul lail, sholat malam. Boleh engkau lakukan seusai isya ataupun di tengah malam. Boleh kamu lakukan di waktu manapun yang lebih ringan atau yang kamu sukai, selama itu ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tuhajjihu wasi'a, maka jangan mempersempit sesuatu yang luas. Memang ada beberapa para ulama kita yang menghukumi bahwa melebihi 11 rakaat atau dilakukan itu di tengah malam tidak ada contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Namun seorang muslim talibul ilm membaca dan menimbang, melihat penjelasan para imam dan para ulama yang lainnya, tidak sedikit fuqaha Islam termasuk yang belakangan, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahkan sebelum beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan lebih dari 11 rakaat. Demikian pula ketika itu dilaksanakan di sepertiga malam yang terakhir. Arti dari semua ini, ada perbedaan di kalangan ulama kita, ada perselisihan di kalangan fuqaha kita. Jangan kita kemudian stressing, jangan kita kemudian kaku memegang satu pendapat dan cenderung menyalahkan terhadap yang lainnya. Saudaramu punya dalil, saudaramu punya pendahulu para imam, maka hendaklah engkau lapang dada. Jika engkau lebih mantap
dengan pendapat yang satunya, amalkan bagi dirimu. Tidak ada yang mengingkari pada dirimu, tapi juga jangan engkau kaku memojokkan saudaramu karena mereka pun mengamalkan dalil dan berdasarkan penjelasan imamnya dan para ulama yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu insaf di dalam segala permasalahan kita, tidak berlebihan, tidak pula mengurang-uranginya.